Sore itu, langit di atas kediaman mewah, bergaya minimalis itu, tampak mendung, seolah memberi pertanda akan badai yang segera pecah. Arini melangkah tanpa suara di atas lantai marmer yang dingin, membawa nampan berisi teh hangat untuk suaminya. Namun, langkahnya terhenti, tepat di depan pintu ruang kerja, yang sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, ia melihat Dimas, suaminya, sedang duduk bersama Ibu Ratna. Wajah ibu mertuanya itu tampak tegang, namun matanya memancarkan kilatan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Arini tetap bergeming. Napasnya diatur sedemikian rupa agar keberadaannya tidak terdeteksi. Dimas, mau sampai kapan kamu membiarkan nama Arini ada di sertifikat itu? Suara Ibu Ratna terdengar tajam, memecah keheningan ruangan. Ia menggebrak meja dengan pelan, namun penuh penekanan. Rumah ini terlalu mewah untuk perempuan yang hanya tahu cara menghabiskan uangmu. Kamu harus segera bertindak, buat dia menandatangani surat hibah atau apapun itu namanya, supaya rumah ini resmi menjadi milikmu sepenuhnya sebelum kalian bercerai. Dimas tampak ragu sejenak. Ia menyesap kopinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun, provokasi ibunya jauh lebih kuat daripada nuraninya. Tapi Bu, Arini tidak semudah itu dibohongi. Dia teliti soal dokumen, gumam Dimas pelan. Namun, keraguan itu segera sirna saat Ibu Ratna mencibir. Teliti apa? Dia itu hanya istri penurut yang bodoh. Katakan saja, itu dokumen asuransi atau pembaruan pajak. Setelah rumah ini atas namamu, kita bisa menendangnya keluar dan membawa Siska masuk ke sini. Siska jauh lebih berguna untuk kariermu daripada Arini. Mendengar nama Siska disebut, Arini mengepalkan tangannya di balik nampan. Namun wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan histeris. Otaknya yang cerdas justru mulai bekerja dengan sangat cepat, mengalkulasi setiap risiko, dan menyusun strategi serangan balik. Ia menyadari bahwa selama ini, cinta yang ia berikan hanya dibalas dengan rencana perampokan aset secara terstruktur. Dimas, pria yang ia dukung dari titik nol, kini sedang merancang cara untuk membuangnya seperti sampah demi wanita lain dan harta yang sebenarnya bukan miliknya. Baiklah Bu, besok aku akan membawa dokumen palsu itu. Aku akan pastikan dia menandatanganinya saat dia sedang lengah, ucap Dimas akhirnya. Suaranya kini terdengar dingin dan penuh pengkhianatan. Ibu Ratna tertawa puas. Sebuah tawa kemenangan yang prematur. Di luar ruangan, Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan seringai pemangsa. Ia tidak akan mengonfrontasi mereka sekarang. Baginya, kemarahan yang meledak-ledak hanya akan merusak rencana besarnya. Tiba-tiba, Bi Inah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, melintas dan melihat Arini berdiri di depan pintu. Bi Inah sempat terkejut dan berbisik lirih, "Nyonya, ada apa?" Arini hanya meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Bi Inah tetap diam. Reaksi tenang Arini membuat Bi Inah merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh sang majikan. Arini kemudian berbalik arah, membawa kembali nampan teh itu ke dapur tanpa sedikit pun suara dentingan gelas. Di dalam kepalanya, Arini sudah menyusun daftar nomor telepon yang harus ia hubungi, pengacara pribadinya, notaris kepercayaan keluarga besarnya, dan tim audit internal dari perusahaan pusat. Ia membiarkan Dimas dan Ibu Ratna merasa bahwa rencana mereka sempurna. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa singa yang sedang diam bukan berarti sedang tidur. Ia sedang menghitung jarak untuk menerkam tepat di leher mangsanya. Keserakahan telah benar-benar membutakan mata hati Dimas dan Ibu Ratna. Beberapa hari setelah percakapan rahasia itu, suasana di rumah mewah tersebut berubah menjadi medan penghinaan bagi Arini. Dimas, yang merasa sudah berada di atas angin, mulai berani membawa Siska, selingkuhannya, ke dalam rumah dengan alasan rekan bisnis. Di ruang tamu yang megah, ruang yang dibeli dengan hasil investasi cerdas Arini, mereka duduk bersantai seolah-olah Arini hanyalah bayangan yang tak terlihat. Arini berjalan melewati mereka menuju dapur. Namun langkahnya dihentikan oleh suara tawa sinis Ibu Ratna yang sedang memamerkan koleksi tas bermerek milik Arini kepada Siska. "Lihat ini, Siska, tas-tas ini nanti akan jadi milikmu." Arini tidak pantas memakainya. Dia hanya tahu cara menyimpannya di lemari tanpa tahu nilai prestisnya, ujar Ibu Ratna dengan nada tinggi dan sombong. Siska menyambutnya dengan senyum meremehkan, sambil melirik Arini yang baru saja meletakkan segelas air di meja. Siska dengan sengaja menumpahkan sedikit air tersebut ke lantai dan menatap Arini dengan angkuh. "Ups, maaf ya, tolong pelkan ini, ya. Lagi pula,
Kamu kan memang tugasnya mengurus rumah ini, sementara Dimas bekerja keras banting tulang. Ejek Siska tanpa rasa malu. Dimas yang duduk di samping Siska tidak sedikit pun membela istrinya. Ia justru menatap Arini dengan pandangan merendahkan. Seolah Arini adalah parasit dalam hidupnya. Dengar Arini, rumah ini butuh suasana baru. Ibu benar. Kamu itu hanya beban keluarga yang kerjanya cuma menghabiskan hasil keringatku. Rumah sebesar ini dibangun dari kerja keras laki-laki, bukan dari istri yang cuma bisa masak di dapur. Ucap Dimas dengan nada dingin yang menusuk. Ia benar-benar lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, dari mana modal awal bisnisnya berasal. Arini hanya berdiri diam, menatap genangan air di lantai, dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tidak ada getaran ketakutan di wajahnya. Tidak pula ada amarah yang meledak. Ia justru merasa iba melihat betapa rendahnya harga diri pria yang pernah ia cintai itu. "Oh, jadi begitu pandanganmu tentang rumah ini, Dimas?" Tanya Arini dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki tekanan yang mematikan. "Kamu yakin rumah ini berdiri karena hasil keringatmu sendiri? Atau mungkin itu hanya imajinasi yang terlalu tinggi?" Ibu Ratna langsung berdiri dan menunjuk wajah Arini dengan kasar. "Kurang ajar kamu ya. Kamu berani meragukan anak saya. Kamu itu cuma menumpang hidup di sini. Harusnya kamu sujud syukur karena kami tidak mengusirmu sekarang juga," teriaknya dengan suara melengking yang memenuhi ruangan. Siska pun ikut memanasi suasana. "Sabar, Bu. Orang seperti dia memang tidak tahu diri. Padahal kalau bukan karena Dimas, dia mungkin masih tinggal di kontrakan kumuh." Di sudut ruangan, Bi Inah yang sedang mengelap jendela hanya bisa mengelus dada, menyaksikan kekejaman majikannya. Ia berbisik pada rekan kerjanya di dapur. "Kasihan sekali Nyonya Arini. Padahal mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini. Mereka benar-benar sedang menari di atas bom waktu." Bi Inah melihat Arini yang hanya mengangguk pelan, seolah sedang mencatat setiap hinaan itu ke dalam daftar hitam yang akan segera ia lunasi. Arini kemudian berbalik tanpa membalas makian Ibu Ratna. Ia berjalan menuju kamarnya dengan langkah yang tetap elegan dan berwibawa. Di dalam hati, ia hanya membatin bahwa kesombongan mereka adalah bumbu terbaik untuk kehancuran yang sedang ia siapkan. Arini membuka laptopnya, memeriksa grafik saham dan dokumen kepemilikan aset tunggalnya yang sudah ia amankan di brankas digital. "Nikmatilah 1 jam terakhir kalian di istana ini," bisiknya pelan pada udara kosong. Sementara di layar monitor, nama Dimas baru saja dihapus dari daftar direksi perusahaan. Puncak penghinaan itu akhirnya tiba di satu siang yang terik. Tanpa peringatan apapun, Arini menemukan barang-barang Nia sudah berserakan di teras depan. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah yang memerah karena nafsu berkuasa, memegang selembar kertas yang ia klaim sebagai surat kuasa mutlak. Beberapa tetangga yang sedang lewat mulai melambatkan langkah, berbisik-bisik menyaksikan tontonan gratis di halaman rumah mewah tersebut. Arini hanya berdiri mematung di samping mobilnya, menatap koper-koper Nia yang terbuka dan isinya yang terhambur di atas aspal. "Keluar dari sini, Arini. Kamu tidak punya hak lagi menginjakan kaki di rumah anakku," teriak Ibu Ratna dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh semua orang. Ia melemparkan sebuah tas kecil tepat ke arah kaki Arini. "Ini surat kuasa yang sah. Dimas sudah memberikan segalanya padaku. Kamu hanya benalu yang sudah kami pangkas. Pergi sana, cari kontrakan yang sesuai dengan kasta rendahmu." Hinaan itu meluncur begitu lancar dari mulut sang mertua, seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah lotre besar. Di samping Ibu Ratna, Dimas berdiri dengan tangan bersedekap, tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Di pelukannya, Siska bersandar dengan manja, menatap Arini dengan tatapan penuh kemenangan. "Sudahlah Arini, jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan bertahan di sini. Surat itu sudah cukup membuktikan siapa pemilik rumah ini sekarang. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi saat aku pulang kerja nanti malam," ucap Dimas dengan nada yang sangat angkuh, seolah-olah ia adalah penguasa tunggal atas tanah yang ia pijak. Arini tetap diam, namun matanya menatap tajam ke arah kertas di tangan Ibu Ratna. Ia tahu persis bahwa kertas itu hanyalah coretan sampah yang tidak akan bertahan di depan hukum. Salah seorang tetangga, Pak RT yang kebetulan lewat, mencoba menengahi dengan ragu. "Maaf Bu Ratna, Mas Dimas, apakah tidak sebaiknya dibicarakan di dalam saja? Malu dilihat orang banyak," tegur Pak RT. Namun, Ibu Ratna justru membentak. "Tidak perlu ikut campur. Pak RT, ini urusan internal keluarga kami, mengusir parasit yang tidak tahu diri." Mendengar bentakan itu, Arini justru menarik napas dalam-dalam.
dan menegakkan punggungnya. Ia tidak memungut satupun baju yang berserakan. Alih-alih marah, ia justru menatap Dimas dan Ibu Ratna dengan tatapan yang sangat dingin. Sejenis tatapan yang biasa ia gunakan saat menghadapi lawan bisnis di meja perundingan. "Kalian yakin ingin melakukan ini di depan publik?" tanya Arini dengan suara rendah yang mengintimidasi. "Kalian yakin bahwa kertas di tangan itu adalah tiket menuju kekayaan, bukan tiket menuju penjara?" Siska tertawa meremehkan. Suaranya melengking tinggi. "Halah, masih saja menggertak. Lihat dirimu sekarang, Arini. Kamu itu sudah kalah total, tidak punya rumah, sebentar lagi tidak punya suami. Dan lihat saja, kamu akan jadi gelandangan." Siska kemudian dengan sengaja menginjak salah satu syal sutra milik Arini yang terjatuh di lantai teras. Provokasi itu begitu nyata. Namun Arini justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Biinah yang mengintip dari balik jendela meremang. Arini merogoh tas tangannya. Bukan untuk mengambil tisu untuk menangis, melainkan untuk mengambil ponselnya. Ia menekan satu tombol cepat di layar sentuhnya, sambil tetap menatap lurus ke mata Dimas, yang mulai tampak gelisah. "Laksanakan sekarang. Jangan beri mereka waktu untuk bernapas," ucap Arini singkat ke teleponnya, sebelum mematikannya kembali. Ia kemudian menatap Ibu Ratna dan berkata pelan, "Simpan kertas palsu itu baik-baik, Ibu Mertua. Itu akan menjadi bukti utama yang akan menyeret kalian ke balik jeruji besi sore ini juga." Setelah menutup panggilan telepon singkatnya, Arini tidak lantas pergi atau memohon belas kasihan. Ia justru melangkah mundur dengan tenang, menyandarkan tubuhnya pada kap mobil mewahnya, sambil melipat tangan di dada. Ia membiarkan Ibu Ratna, Dimas dan Siska merayakan kemenangan semu mereka di atas teras rumah. Arini memperhatikan mereka dengan tatapan seorang predator yang sedang menghitung detik-detik sebelum mangsanya terperosok ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Yang ada hanyalah kalkulasi yang presisi di dalam benaknya. Ibu Ratna yang merasa telah menang, tertawa terbahak-bahak sambil mengibaskan surat kuasa palsu itu ke udara. "Kenapa masih di sini? Menunggu kami memberi ongkos naik taksi?" ejeknya dengan suara tinggi yang serak. "Pergi sana. Mulai hari ini, aku akan mengganti semua kunci pintu. Jangan harap kamu bisa masuk lagi ke istana anakku ini." Ia kemudian memerintahkan beberapa asisten rumah tangga untuk segera membersihkan teras. Namun para pekerja itu hanya diam membatu, menatap Arini dengan perasaan tidak keruan. Dimas, yang merasa status sosialnya baru saja naik berkat kepemilikan rumah itu, merangkul Siska dengan penuh gaya. "Siska sayang, besok kita akan panggil desainer interior. Kita buang semua furnitur pilihan Arini yang membosankan ini. Kita ganti dengan yang paling mahal," ucapnya dengan nada flexing yang kental. Siska hanya bisa tersenyum lebar, membayangkan dirinya menjadi nyonya baru di rumah megah tersebut. "Tentu saja, Mas. Aku ingin semuanya tampak berkilau, tidak suram seperti pemilik lamanya," sahut Siska sambil melirik sinis ke arah Arini. Arini hanya menanggapi semua hinaan itu dengan senyuman tipis yang sangat dingin. "Nikmatilah imajinasi kalian selagi bisa," gumamnya pelan. Ia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, bukan untuk menelepon, melainkan untuk membuka aplikasi sistem keamanan rumah pintar yang selama ini ia kendalikan sepenuhnya. Dengan satu sentuhan jari, ia memutus semua akses kartu digital yang dipegang oleh Dimas dan Ibu Ratna. Ia melihat lampu indikator di gerbang dan pintu utama berkedip merah, menandakan bahwa sistem telah mengunci mereka dari dalam dan luar secara permanen. Beberapa tetangga yang masih menonton mulai menyadari keanehan. "Kok Arini tenang banget ya? Kayaknya ada yang gak beres," bisik salah seorang ibu-ibu perumahan kepada suaminya. Mereka melihat Arini tidak bergerak sedikit pun dari posisinya, seolah sedang menunggu kedatangan pasukan yang akan segera membalikkan keadaan. Atmosfer di halaman rumah itu mendadak menjadi sangat tegang, seolah-olah udara di sana telah membeku oleh ketenangan Arini yang mematikan. Di sela-sela kegembiraan mereka, Dimas tiba-tiba merasa ponselnya bergetar hebat. Ia melihat rentetan notifikasi masuk dari grup kantor dan departemen keuangan. Wajahnya yang tadinya cerah mendadak sedikit pucat saat membaca satu baris pesan singkat. "Akses akun bank perusahaan Anda diblokir untuk sementara karena dugaan penggelapan aset." Dimas menelan ludah, mencoba berpikir positif bahwa itu hanyalah kesalahan sistem. Ia tidak tahu bahwa Arini baru saja mengaktifkan protokol perlindungan aset tunggal yang telah ia siapkan sejak setahun yang lalu. Arini melirik jam di pergelangan tangannya. 1 menit lagi, ucapnya dingin. Ia kemudian menatap Ibu Ratna yang masih sibuk mengagumi pilar-pilar rumah. "Ibu Ratna,
Sebaiknya Anda pegang erat-erat kertas itu, karena sebentar lagi, itu akan menjadi satu-satunya barang berharga yang tersisa bagi kalian, meskipun hanya berupa bukti tindak pidana. Tepat saat ia menyelesaikan kalimatnya, suara sirina dan deru mobil hitam yang ia pesan mulai terdengar mendekat dari ujung jalan, menandakan bahwa gerakan senyapnya telah selesai, dan kini saatnya eksekusi terbuka dimulai. Dua mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang, memblokir jalan keluar, dan menarik perhatian seluruh warga yang menonton. Dari dalamnya, turun tiga pria bersetelan jas rapi, dengan tas koper kulit yang terlihat sangat formal. Ibu Ratna mendongak. Wajahnya menyiratkan kebingungan sekaligus kesombongan yang masih tersisa. Siapa lagi ini? Arini, apa kamu memanggil tukang angkut barang untuk mengambil sampah-sampahmu ini? Teriaknya kasar, sambil menunjuk koper yang berhamburan. Namun, langkah tegap pria-pria itu tidak tertuju pada koper, melainkan langsung membungkuk hormat di hadapan Arini. Selamat siang, Ibu Arini. Kami membawa seluruh berkas asli yang Anda minta, ucap salah satu pria tersebut, yang ternyata adalah notaris senior kepercayaan keluarga Arini. Arini hanya mengangguk kecil. Wajahnya tetap sedingin es. Ia kemudian melangkah maju ke tengah halaman, tepat di hadapan Dimas dan Ibu Ratna, yang mulai tampak gelisah. Dengan gerakan yang sangat elegan, Arini membuka salah satu map kulit hitam yang baru saja diserahkan kepadanya. Ia menarik keluar sebuah dokumen dengan hologram resmi negara yang berkilau di bawah sinar matahari. Dimas, Ibu Ratna, mari kita bicara soal fakta, bukan soal hayalan. Suara Arini terdengar sangat jernih dan berwibawa. Ia mengangkat sertifikat hak milik SHM, asli rumah tersebut. Ini adalah sertifikat asli atas nama pribadiku, yang dibeli secara tunai 3 tahun sebelum pernikahan kita dimulai. Dan ini, ia menarik dokumen lain dengan logo perusahaan besar, adalah bukti kepemilikan saham tunggal atas properti ini, dan juga perusahaan tempat Dimas bekerja. Arini menatap Dimas dengan pandangan yang meremehkan, membuat pria itu seolah menyusut di tempatnya berdiri. Ibu Ratna mencoba merebut dokumen itu dengan kasar, namun segera dihalangi oleh asisten hukum Arini. Palsu, itu pasti palsu. Dimas bilang, rumah ini dia yang cicil, jerit Ibu Ratna. Suaranya kini terdengar melengking karena panik. Namun, sang notaris segera menyela dengan suara bariton yang tegas. Ibu, saya adalah pejabat resmi yang mencatat transaksi ini. Surat kuasa yang Anda pegang sejak tadi adalah dokumen yang tidak terdaftar dan secara hukum dianggap sebagai pemalsuan dokumen negara. Ancaman hukumannya tidak main-main. Suasana di luar pagar mendadak riuh. Tetangga-tetangga mulai saling berbisik dengan nada terkejut. Ternyata Arini itu pemilik aslinya. Ya ampun, jadi selama ini Dimas cuma numpang gaya, celetuk salah seorang warga yang berdiri paling depan. Siska, yang tadi berdiri dengan angkuh, merangkul Dimas perlahan-lahan, melepaskan pegangannya. Ia mulai melangkah mundur, mencoba menjauh dari kerumunan saat menyadari bahwa kapal yang ia tumpangi sedang menuju dasar samudera. Arini tidak membiarkan mereka bernapas. Ia mengeluarkan satu lembar kertas terakhir dari mapnya. Dan untukmu, Dimas, karena kamu mengklaim rumah ini hasil keringatmu. Aku baru saja memerintahkan tim audit untuk memeriksa aliran dana perusahaan. Ternyata, selama ini kamu menggunakan uang operasional kantor untuk membelikan barang-barang mewah untuk ibumu, dan wanita ini, Arini melirik Siska yang kini pucat pasi. Itu adalah penggelapan. Dan hari ini, statusmu di perusahaan bukan lagi direktur, melainkan tersangka yang sedang kami proses secara internal sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Ibu Ratna terhuyung. Ia memegang pagar rumah agar tidak terjatuh. Kesombongan yang tadi ia pamerkan kini menguap tak bersisa, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Arini melipat kembali dokumen-dokumennya dengan rapi, seolah baru saja menyelesaikan tugas administratif yang membosankan. Jadi, Arini menatap mereka satu persatu dengan senyum yang sangat tipis dan mematikan. Siapa sekarang yang harus keluar dari rumah ini? Dunia seolah runtuh di bawah kaki Dimas dan Ibu Ratna dalam hitungan detik. Keheningan yang mencekam menyelimuti halaman rumah itu hanya dipecahkan oleh suara mesin mobil-mobil hitam yang masih menyala, seolah mesin kematian bagi reputasi mereka. Dimas menatap surat pemecatan dan laporan audit di tangan asisten Arini dengan mata yang membelalak. Ia mencoba menyentuh dokumen itu, namun tangannya bergetar hebat. Segala privilege, jabatan direktur, dan fasilitas mewah yang selama ini ia pamerkan di media sosial kini berubah menjadi bukti kejahatan yang siap menjerat lehernya. Ini tidak mungkin. Arini, kamu pasti menjebakku. Bagaimana bisa perusahaan itu milikmu? Suara Dimas pecah.
kehilangan sisa wibawanya. Ia menoleh ke arah Siska, berharap mendapatkan pembelaan. Namun wanita itu justru membuang muka dan sibuk mencari kunci mobilnya sendiri. Arini hanya menatap suaminya dengan pandangan datar, seolah sedang melihat serangga kecil yang terjepit. Kamu terlalu sibuk berselingkuh dan mengatur strategi pencurian harta, Dimas, sampai kamu lupa membaca siapa pendiri utama firma investasi yang memodali kantormu. Nama belakangku memang tidak ada di sana, tapi tanda tanganku adalah hukum di perusahaan itu, jawab Arini dengan nada dingin yang mematikan. Ibu Ratna, yang tadinya begitu vokal dan kasar, kini tampak seperti balon yang kempis. Ia memandang ke arah rumah megah itu, lalu ke arah tetangga yang mulai mencemokohnya terang-terangan. Berhenti menatapku seperti itu, teriak Ibu Ratna pada para warga. Namun suaranya tidak lagi memiliki taring. Salah seorang tetangga berteriak dari balik pagar, "Wah, ternyata benar-benar parasit. Tadi gayanya selangit. Ternyata cuma numpang di rumah menantu yang dia maki-maki sendiri." Kalimat itu bagai tamparan keras yang mendarat tepat di wajah sombong sang mertua. Kehancuran sistematis itu berlanjut saat tim keamanan yang dibawa Arini mulai memasang garis pembatas di depan pintu utama. Arini mengeluarkan sebuah tablet digital dan menunjukkan deretan angka yang berwarna merah kepada Dimas. Semua rekening bersama telah kubekukan karena terdeteksi adanya transaksi ilegal yang kamu lakukan untuk membelikan Siska apartemen. Bukan hanya kehilangan rumah dan pekerjaan, Dimas, kamu juga harus mengembalikan setiap rupiah yang kamu curi dari kantorku, atau kita akan bertemu di pengadilan tindak pidana korupsi besok pagi, ucap Arini tanpa sedikit pun keraguan. Siska, yang menyadari bahwa Dimas kini tidak lebih dari seorang pengangguran dengan tumpukan hutang, akhirnya meledak. "Mas, jadi selama ini kamu bohong padaku? Kamu bilang kamu pemilik perusahaan itu. Sialan. Aku tidak mau ikut terseret dalam urusan kriminalmu." Siska berteriak marah, lalu berbalik dan berlari menuju mobilnya tanpa menoleh lagi ke arah Dimas. Pengkhianatan di atas pengkhianatan terjadi tepat di depan mata Arini, persis seperti yang telah ia prediksikan dalam skenarionya. Dimas jatuh terduduk di atas aspal teras, tepat di samping koper-koper Arini yang tadi ia buang. Ironisnya, kini ia berada di posisi yang sama, namun tanpa harga diri sedikit pun. Ibu Ratna mulai meratapi nasibnya, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya orang yang selama ini menghidupi kemewahannya. "Arini, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ibu hanya salah paham," rintihnya dengan nada yang mulai merendah. Namun Arini justru melangkah mundur, menjauh dari jangkauan tangan Ibu Ratna, seolah takut terkena kotoran. Arini menatap langit yang mulai menggelap, merasa kepuasan yang tenang merayap di hatinya. Kehancuran mereka bukan karena emosinya yang meledak, melainkan karena keserakahan mereka sendiri yang ia fasilitasi hingga mencapai titik jenuh. 1 jam yang lalu, kalian merasa seperti raja dan ratu di sini. Sekarang, kalian bahkan tidak lebih berharga dari debu di sepatuku, bisik Arini. Ia memberikan kode kepada pengacaranya untuk segera memanggil pihak kepolisian guna mengawal proses pengosongan rumah secara paksa. Pemandangan di halaman rumah itu kini berbalik 180 derajat. Tidak ada lagi tawa kemenangan atau dagu yang terangkat angkuh. Saat petugas kepolisian dan tim keamanan mulai berdiri tegap di belakang Arini, nyali Dimas dan Ibu Ratna menciut hingga ke titik nadir. Dimas, pria yang tadinya merangkul selingkuhannya dengan sombong, kini merangkak mendekati kaki Arini. Ia mencoba meraih ujung sepatu Arini. Namun Arini dengan sigap melangkah mundur, menatap suaminya itu dengan tatapan jijik yang tak tertutupi. "Arini, tolong, ampuni aku. Aku mengaku salah. Aku khilaf karena pengaruh ibu dan Siska," isak Dimas dengan suara serak. Air mata kepalsuan mulai mengalir di pipinya. Ia bersujud di atas aspal, mengabaikan tatapan sinis dari para tetangga yang kini menonton dengan puas. "Tolong, jangan laporkan aku ke polisi. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan memutuskan hubungan dengan Siska detik ini juga. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya," rintihnya, memohon belas kasihan kepada wanita yang baru saja ia usir secara keji. Ibu Ratna, yang sebelumnya begitu garang seperti singa, kini ikut luruh. Ia berlutut di samping anaknya, mencoba meraih tangan Arini dengan wajah yang memelas. "Arini, menantuku sayang, ibu minta maaf. Ibu hanya orang tua yang bodoh dan mudah tergiur harta. Tolong jangan usir kami. Kemana kami harus pergi jika rumah ini diambil? Kamu kan baik. Kamu istri yang salihah. Tolong maafkan ibu,"
ucapnya dengan nada yang bergetar. Mencoba memanipulasi perasaan Arini dengan label agama dan status keluarga. Namun, Arini bukan lagi wanita penurut yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Ia berdiri dengan punggung tegak, wajahnya secantik Dewi, namun sedingin es kutub. Sangat menarik melihat bagaimana cepatnya peran berubah, bukan? Tanya Arini dengan suara tenang, namun memiliki tekanan yang mengintimidasi. Beberapa menit lalu, aku adalah parasit di mata kalian. Sekarang, saat semua fasilitas dicabut, aku adalah menantu sayang. Standar moral kalian ternyata sangat fleksibel, tergantung isi rekening. Di kerumunan warga, terdengar suara nyaring dari salah satu tetangga yang sejak tadi menyimak. Wah, sekarang baru nangis-nangis. Tadi waktu buang barang-barang Nyonya Arini, kalian ketawa kencang sekali, teriak seorang warga yang disambut sorakan setuju dari yang lain. Atmosfer sosial benar-benar telah berbalik. Dimas dan Ibu Ratna kini menjadi musuh publik yang tak mendapatkan simpati sedikitpun. Mereka menjadi contoh nyata bahwa roda kehidupan bisa berputar secepat kilat bagi mereka yang zalim. Ibu Ratna kembali mencoba memohon. Arini, paling tidak biarkan kami tinggal di pavilion belakang. Ibu janji tidak akan mengganggumu. Jangan biarkan kami jadi gelandangan, Arini. Namun, Arini hanya membalasnya dengan sebuah tawa kecil yang hambar. Ia menatap Ibu Ratna tepat di matanya dan berkata, pavilion itu terlalu mewah untuk pengkhianat. Kalian sudah memilih jalan ini saat memutuskan untuk memalsukan surat kuasa dan mengusirku dari rumahku sendiri. Hukum tidak mengenal kata hilaf untuk rencana jahat yang sudah disusun berbulan-bulan. Arini kemudian memberi isyarat kepada petugas untuk menjauhkan mereka dari jalannya. Ia merapikan jam tangannya, menandakan bahwa waktu untuk drama memohon ini telah habis. Simpan air mata kalian untuk di ruang sidang nanti. Pengacaraku sudah menyiapkan semua bukti transfer dan rekaman CCTV saat kalian merencanakan perampokan aset ini. Jadi, berhentilah berakting, ucap Arini dengan suara yang sangat dingin, memutus segala harapan yang masih tersisa di benak Dimas dan Ibu Ratna. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, meninggalkan rona merah yang kontras dengan suasana mencekam di halaman rumah mewah itu. Arini berdiri di puncak tangga teras, menatap rendah ke arah Dimas dan Ibu Ratna yang kini diseret menjauh oleh petugas keamanan. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, tidak ada lagi celah untuk belas kasihan. Ia telah menutup rapat pintu hatinya bersamaan dengan terungkapnya pengkhianatan yang sistematis itu. Bagi Arini, ini bukan sekadar perceraian, melainkan pembersihan aset dari hama yang merusak. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain baju yang melekat di badan. Perintah Arini kepada petugas keamanan dengan suara datar tanpa emosi. Ia memperhatikan saat Ibu Ratna meronta-ronta karena tas bermerek yang dipegangnya ditarik paksa oleh petugas. Itu tas saya, Arini. Kamu tidak bisa melakukan ini pada orang tua, teriak Ibu Ratna dengan situ-sise keberanian yang malang. Arini hanya membalasnya dengan tatapan tajam. Tas itu dibeli dengan kartu kredit perusahaan yang kamu klaim milik anakmu. Secara hukum, itu adalah properti kantorku. Silakan pergi sebelum aku menambahkan tuntutan pencurian di laporan polisi. Dimas hanya bisa tertunduk lesu saat dibimbing keluar dari gerbang tinggi yang dulu ia bangga-banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Di luar gerbang, para tetangga memberikan jalan dengan tatapan penuh cemoohan. Benar-benar akhir yang pantas untuk orang sombong, bisik salah seorang warga sambil merekam momen memalukan itu dengan ponselnya. Saksi-saksi sosial di lingkungan itu kini telah mengabadikan kehancuran Dimas dan ibunya ke dalam memori publik yang tidak akan pernah bisa dihapus. Sebelum benar-benar menutup pintu, Arini melangkah maju satu kali lagi. Ia menatap Dimas yang masih sempat menoleh dengan tatapan penuh harap. Kalian pikir aku diam karena lemah? Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melihat kalian kehilangan segalanya. Sekaligus, kehancuran yang direncanakan dengan tenang selalu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meledak-ledak, ucap Arini dengan suara rendah namun menggelegar di telinga Dimas. Ia memberikan satu senyuman tipis, senyuman seorang pemenang yang telah menyelesaikan permainan caturnya dengan skakmat yang sempurna. Notaris senior itu mendekati Arini dan menyerahkan kunci cadangan serta dokumen penyitaan aset yang telah ditandatangani. Semua sudah selesai. Ibu Arini, proses hukum akan berlanjut di kepolisian besok pagi, lapornya secara formal. Arini mengangguk pelan, memberikan apresiasi kecil atas kerja cepat tim hukumnya. Ia kemudian berbalik badan, membelakangi kerumunan
dan kegaduhan yang baru saja ia ciptakan. Lalu melangkah masuk ke dalam rumahnya yang kini terasa jauh lebih luas dan bersih, tanpa kehadiran orang-orang beracun. Terdengar suara dentuman pintu jati yang besar, tertutup rapat, mengunci dunia luar dari kehidupan baru Arini. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Di luar, suara isak tangis Ibu Ratna dan teriakan penyesalan. Dimas perlahan memudar seiring dengan mobil polisi yang membawa mereka pergi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arini telah membuktikan bahwa kecerdasan dan kesabaran adalah senjata paling mematikan bagi mereka yang bermain api dengan keserakahan. Arini berjalan menuju jendela besar, melihat pemandangan kota dari ketinggian rumahnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghapus kontak Dimas secara permanen. Baginya, bab kehidupan yang gelap ini telah berakhir. Besok, ia akan bangun sebagai wanita yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga berdaulat penuh atas hidupnya sendiri. Kehormatan yang sempat dan yakin Jack, kini telah ia tegakkan kembali dengan cara yang paling elegan dan tak terlupakan.